pada hari ini adalah Daud Sang Pemimpin. Daud Sang Pemimpin halaman 49. Sudah lihat semua? Oke, tetapi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Ayo, Maura bawa dokumen kita nak. Teman-teman, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama baik, sebentar lagi kami yang belajar tentang Engkau memberkati kami supaya kami mendapat nilai yang lebih bagus dan berkati juga kedua orang tua berikan mereka rezeki, kesehatan dan begitu juga dengan kedua berikan lagi kesehatan, kesabaran untuk mendidik kami anak-anaknya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Daud Sang Pemimpin. Coba lihat bukunya halaman 50. Di sana kita melihat salah satu tokoh yang sangat kita kenal. Halaman 50. Di sana kita melihat gambar salah satu tokoh yang sangat kita lihat. Siapa itu? Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi Dodo. Oke, sekarang Miss tanya dulu. Yang kalian ketahui dari sifat-sifat dari presiden kita atau Bapak Jokowi Dodo itu apa aja? Yang kalian ketahui atau yang kalian dengar atau yang kalian lihat di TV-TV gitu? Rendah hati. Terus? Bekerja keras selalu. Apa lagi? Dia juga orang yang taksis ataupun cerdas. Dia juga berbineka tunggal ika. Oke? Bapak Jokowi itu yang kita ketahui tokoh presiden. Tokoh. Dia memiliki sifat. Yang pertama tadi adalah rendah hati. Lalu apa tadi? Bekerja keras. Lalu yang terakhir Berbineka tunggal ika. berbineka tunggal. Oke, itulah yang kita kenal dari Bapak Jokowi. Memiliki sifat ataupun karakter yang pertama tadi rendah hati. Dia selalu berbicara sopan kepada setiap orang tanpa membuat orang tersebut dapat merasakan sakit hati. Yang kedua, bekerja keras. Dalam bekerja, yang kita ketahui Bapak Presiden kita itu bekerja tidak muluk-muluk ataupun melaksanakan pekerjaannya secara real. Taksis. Dia adalah seorang yang cerdas, yang mampu melihat masalah yang sedang terjadi dan juga mampu memberikan solusi atas masalah tersebut. Yang terakhir itu bineka tunggal ika, di mana dia tidak membeda-bedakan golongan, ras ataupun agama ataupun suku yang kita anut. Kita itu sama semua di matanya. Kita semua rakyatnya, jadi dia tidak membeda-bedakan. Oke, selanjutnya Miss mau mengajak kalian untuk membaca cerita. Halaman 51. Udah kan lihat ceritanya? Udah? Oke, ceritanya tentang Olon. Kita dengarkan sama-sama ya. Olon adalah seorang anak dari keluarga yang sederhana. Ia duduk di kelas 4 di sekolah dasar di Panggururan. Meskipun berasal dari perdesaan, Olon dikenal sebagai anak yang pekerja keras dan pantang menyerah. Dia juga jujur, cerdas, dan suka menolong teman yang membutuhkan bantuan. Menjelang Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengadakan perlombaan lari maraton yang diadakan di Pulau Samosir, mengelilingi sepanjang pesisir Danau Toba dengan garis finish di Panggururan. Melihat semua kan? Olon terpilih sebagai wakil dari sekolahnya. Ia adalah salah satu dari 8 siswa yang ikut mewakili sekolahnya untuk mengikuti pertandingan tersebut.
yang diikuti sekitar 3.000 orang yang diadakan sehari sebelum pendidikan nasional, yakni 1 Mei. Pada hari yang ditentukan, dimulailah perlombaan tersebut dan Oloan ikut sebagai salah satu peserta lomba. Peserta yang lomba kebanyakan adalah para pelajar dari sekolah dasar, menengah, baik dari tingkat pertama maupun tingkat atas. Perlombaan dimulai dengan start yang riuh diikuti oleh seluruh peserta dengan penuh semangat. Pada pertengahan jarak yang hendak ditempuh, lebih dari 2.000 orang telah mengundurkan diri dan lebih memilih menikmati pemandangan di pesisir Danau Toba daripada melanjutkan laga. Memasuki kilometer ke-30, peserta yang berlari tinggal 500 orang. Memasuki kilometer yang ke-45, hanya tersisa lebih kurang 100 peserta. Oloan berada di kelompok paling belakang bersama 4 orang rekan-rekannya dari sekolah dasar yang masih bertahan. Mendekati garis finish pada kilometer ke-40, hanya tinggal Oloan yang bertahan dari peserta sekolah dasar. Kebanyakan peserta dari STLB, SMA, dan STLA. Oloan tetap bertahan hingga garis finish meskipun dia berada pada posisi paling belakang. Pada penyerahan medali dan penghargaan untuk para juara, panitia lomba memanggil Oloan yang menjadi satu-satunya peserta sekolah dasar yang mencapai garis finish. Hai adik, siapa namamu dan dari mana asalmu? Oloan menjawab, namaku Oloan. Aku berasal dari sekolah Pangguluran. Aku berasal dari Peanabolo. Panitia itu kembali bertanya, mengapa tadi engkau terus berlari? Bukankah engkau akan tetap menjadi peserta yang paling akhir? Oloan tersenyum dan berkata, Bapak benar, tapi sekolah saya, para guru dan teman-teman saya memilih saya sebagai wakil dalam perlombaan ini. Dan mereka tidak memilih saya untuk berhenti. Sebelum mencapai garis finish, para guru dan masyarakat akhirnya serentak bersorai, hidup Oloan, hidup Pangguluran, hidup Peanabolo. Oloan pun dinobatkan sebagai peserta dalam lomba tersebut. Ketika kembali masuk sekolah, Oloan diberikan penghargaan oleh sekolah dan diangkat sebagai ketua kelas dan menjadi siswa teladan di sekolahnya. Oke, ada kita lihat tadi ceritanya kan? Siapa tadi pemeran utamanya dalam cerita itu? Oloan yang tadi mengikuti lomba lari maraton. Oke, sekarang Miss tanya dulu. Tadi kan Miss sudah tanya siapa Oloan dan ikut perlombaan apa. Miss tanya dulu, apa persamaan tokoh Bapak kita Presiden Jokowi dengan Oloan tadi? Apa persamaan yang dapat kita lihat dari tokoh Bapak Presiden Jokowi dan Oloan yang terdapat dalam cerita tadi? Pekerja keras ya. Mereka memiliki kesamaan yaitu pekerja keras. Walaupun Oloan berada di belakang ataupun peserta paling belakang, dia terus berlari karena dia adalah siswa yang terpilih untuk mengikuti lomba. Sama juga seperti Bapak kita Jokowi, tokoh tersebut, dia juga adalah orang yang terpilih. Orang terpilih yang dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga dia menjadi seorang apa? Seorang apa, Gisel? Presiden. Dia dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga dia menjadi seorang presiden. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman 53. Nampak semua? Nampak? Ayo Gisel baca dulu. Berdiri. Berdiri. Daud di istana Saul, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku, memintalah hamba-hambamu yang di depan ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang dari Allah itu hingga padamu, hendaklah ia menkecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya,
itu. Setelah begitu seorang yang dapat mengikuti dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab seorang hamba itu, katanya sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki, Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main ketapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian selalu mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil ekor keledai yang dimuati roti, sekirbat tangguh dan seekor anak kambing. Maka dikirimlahnya itu kepada Saul dan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan mencari pelayannya. Saul sangat mengusik dia menjadi pemain senjata. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, bila Daud tetap menjadi pelayanku, aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila yang dari Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh kudus itu pun berdarinya. Udah kita dengar tadi bacaan kitab suci dari kutipan 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Udah? Siapa tadi tokohnya di dalam? Daud. Tokohnya tadi di dalam adalah Daud. Oke, misalnya dulu. Tokoh pertama yang tadi kita temui siapa? Daud. Pertama tadi cerita. Pertama tadi kita mulai pelajaran. Bapak Presiden Jokowi. Yang kedua tadi adalah yang dari cerita tadi siapa Gisel? Oloan. Yang ketiga adalah Daud. Jadi kita tadi telah melihat tiga tokoh. Yang pertama tadi Presiden Jokowi Dodo. Lalu Oloan. Yang ketiga Daud. Jadi ini kan tiga tokoh. Misalnya kalian semua, apa persamaan dari ketiga tokoh ini tadi? Apa persamaannya? Rendah hati. Persamaan Presiden kita Jokowi, Oloan dan Daud. Pekerja keras. Mereka bertiga adalah orang yang pekerja keras. Mereka bekerja keras dan mereka melakukan tugasnya dengan baik. Sama seperti bapak kita presiden, dia yang bekerja keras untuk negara kita. Sama juga Oloan, dia yang bekerja keras untuk sekolahnya. Sama juga seperti Daud, dia bekerja keras di istana Saul untuk mengerjakan semua tugasnya dan tanggung jawabnya. Yang kedua apa? Mereka adalah orang yang terpilih. Bapak presiden kita pilih. Oloan dipilih oleh teman sekelas dan guru-guru. Daud dipilih oleh Saul. Jadi mereka memiliki persamaan. Mereka memiliki persamaan yang tadi adalah pekerja keras. Mereka juga orang-orang pilihan, bertanggung jawab, pemberani. Itulah yang dapat kita teladani dari ketiga tokoh ini tadi. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah meneladani ketiga tokoh tersebut. Yang pertama, Presiden kita Joko Widodo. Yang kedua, Oloan tadi. Yang ketiga adalah Daud. Oke? Apa saja yang tadi kita perlu teladani dari ketiga tokoh tadi? Yang pertama, Pak Jokowi pekerja. Yang kedua tadi, bertanggung. Yang ketiga, pemberani. Kan tadi orang tadi kan pemberani kan? Yang pertama pekerja keras, bertanggung jawab dan pemberani. Oke.
Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Daud sang pemimpin. Kita tadi telah melihat dari tokoh Bapak Jokowi, Oloan sampai pada Daud. Oke, dari ketiga tokoh tadi semoga kita dapat meneladani tokoh tersebut sehingga kita dapat menjadi seorang pemimpin yang baik pula ke depannya. Oke? Oke. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa, siapkan hati kita, kita berdoa bersama-sama kemuliaan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.